Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang belajar dan perilaku belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik belajar, manifestasi perilaku belajar, dan ragam belajar. Nah, yang pertama kita bahas adalah karakteristik belajar. Di sini, siapa yang tahu ada berapa perubahan di dalam karakteristik belajar? Saya tahu, Bu, ada 3 perubahan. Yang pertama, perubahan intensional. Yang kedua, perubahan positif aktif. Dan yang ketiga, perubahan efektif fungsional. Ya, benar sekali. Jadi, jawabannya ada 3. Yang pertama, perubahan intensional. Nah, pada karakter ini mengandung pengertian bahwa siswa dan siswi menyadari akan adanya perubahan yang dialami, atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan sesuatu, keterampilan, dan seterusnya. Yang kedua, perubahan positif aktif. Perubahan ini terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, seperti pemahaman dan keterampilan yang baru yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, perubahan efektif fungsional. Perubahan ini timbul karena proses belajar bersifat aktif. Perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa dan siswi. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional, dalam artian relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang luas, misalnya ketika siswa dan siswi menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupannya sehari-hari dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu untuk contoh perubahan positif fungsional apa ya, Bu? Sebagai contoh, jika kalian belajar menulis, maka selain kalian mampu merangkai kata-kata dan kalimat dalam bentuk tulisan, kalian juga akan memperoleh kecakapan lainnya, seperti membuat catatan, mengarang surat, dan bahkan menyusun karya sastra atau karya ilmiah. Oh, jadi begitu ya, Bu? Iya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manifestasi perilaku belajar. Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. 1. Manifestasi kebiasaan. Nah, dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena proses penyusutan atau pengurangan inilah muncul pola tingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Ada yang bisa memberikan contoh dari manifestasi kebiasaan? Saya, Bu. Contohnya, seseorang yang belajar bahasa berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru. Akhirnya, akan terbiasa dengan menggunakan bahasa secara baik dan benar. Ya, benar sekali. Yang kedua adalah manifestasi keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan memerlukan koordinasi gerak dan kesadaran yang tinggi. Sehingga seseorang yang belajar dengan kesadaran motorik yang rendah dapat dianggap sebagai kurang atau tidak terampil.
Nah, yang ketiga adalah manifestasi pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera seperti mata dan telinga. Pengamatan yang salah akan mengakibatkan timbulnya pengertian yang salah pula. Bu, saya izin bertanya, contoh dari manifestasi pengamatan itu apa ya? Contohnya, seorang anak yang pertama kali mendengarkan radio. Pasti anak tersebut akan mengira bahwa penyiar benar-benar ada dalam kotak radio tersebut. Nah, namun melalui proses belajar, lambat laun akan diketahuinya bahwa yang ada dalam radio tersebut adalah suara saja, sedangkan penyiarnya berada jauh di studio. Lalu yang keempat, berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Perlu dicatat bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan asosiatif yang benar amat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang diperoleh dari belajar. Nah, daya ingat juga merupakan perwujudan belajar. Ia merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. Sehingga, seseorang yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi atau pengetahuan dan pengertian di dalam memorinya, serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus yang dihadapi. Yang kelima, berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Pada umumnya, seseorang yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip dasar dan pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dalam berpikir rasional, seseorang dituntut menggunakan logika atau akal sehat untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan, dan bahkan menciptakan hukum-hukum atau kaidah teoritis. 6. Manifestasi sikap. Dalam arti sempit, sikap berarti pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno, sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu, sehingga dapat dianggap sikap adalah suatu kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Yang ketujuh, manifestasi inhibisi. Inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. 8. Manifestasi apresiasi. Apresiasi berarti pertimbangan mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam aplikasinya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda, baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang pada umumnya ditunjukkan pada karya-karya seni budaya seperti sastra, musik, lukis, drama, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah manifestasi tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan, seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karena itu, ia juga dianggap sebagai perwujudan perilaku belajar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam belajar. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata.
Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak, diperlukan peranan akal yang kuat, di samping penguasaan atas prinsip, konsep, dan generalisasi. 2. Belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam pemecahan masalah-masalah sosial, seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat kemasyarakatan. 4. Belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. 5. Belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. 6. Belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, teladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya agar siswa dan siswi memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan hubungan ruang dan waktu atau kontekstual. 8. Belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya agar siswa-siswi memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Misalnya, nilai apresiasi sastra, apresiasi musik, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan atau studi ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Misalnya dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Nah, di sini siapa yang bisa memberi contoh dari belajar pengetahuan? Saya, Bu. Contohnya dalam kegiatan bidang studi biologi mengenai protoplasma, yaitu zat hidup yang ada pada tumbuhan dan hewan. Nah, di sini siswa melakukan investigasi terhadap senyawa organik yang terdapat dalam protoplasma yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Ya, contoh yang diberikan sudah tepat ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baiklah, berhubung tidak ada yang bertanya lagi dan jam pelajaran sudah selesai, maka pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.